Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat mahasiswa semuanya, mari kita lanjutkan ke sesi berikutnya tentang keterkaitan sistem koordinat kartesius dan polar. Jadi, kita ketahui bersama sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Kedua sistem tersebut bertujuan untuk menunjukkan posisi dari sebuah titik. Apabila ada satu buah titik yang sama, gitu ya. Kalau kita gambarkan di sini, titiknya itu adalah titik P. Maka posisi titik P-nya itu pasti akan sama untuk kedua sistem tersebut. Hanya saja penulisan notasi dari titik P-nya itu berbeda tergantung dari sistem koordinat yang digunakan. Kalaulah P-nya itu ditulis berdasarkan sistem koordinat kartesius, pasti notasinya adalah P dalam kurung X, Y. Lalu kalaulah titik P-nya digambarkan dengan sistem koordinat polar, maka notasinya adalah P dalam kurung R, theta. Tetapi P-nya tetap sama di titik ini. Nah, apabila kita menggambarkan sistem koordinat kartesius dan polar itu pada satu gambar yang sama, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Yang pertama, untuk Px, Y, kita dapatkan dari di sini ya, X-nya yang ini besar X, lalu di sini besar Y-nya. Titik P-nya ada di sini. Kemudian kalau kita gambarkan dengan sistem koordinat polar, nah, sistem koordinat polar kan ada R, theta. R-nya itu positif berlawanan arah jarum jam, ini dia. Kemudian kita gambarkan, theta-nya itu positif berlawanan arah jarum jam, di atas. Nah, kemudian kita gambarkan R-nya itu besar dari R-nya ini, dari titik origin menuju ke titik P. Ternyata kalau kita perhatikan gambar dari koordinat polar dan kartesius ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-sikunya ini di mana ada sisi miringnya itu adalah R, sisi alasnya X, dan sisi tingginya itu adalah Y. Nah, kalaulah sudah ada segitiga siku-siku, pasti yang terpikirkan oleh kita itu adalah rumus Pitagoras. Nah, rumus ataupun teorema Pitagoras. Nah, dari teorema Pitagoras ini kita bisa dapatkan suatu bentuk baru, di mana bentuknya itu apa? Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah dari kuadrat sisi-sisi yang lain. Itu adalah teorema Pitagorasnya. Nah, sisi miringnya itu apa? R. Berarti kalau R kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lain. Berarti R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Itu dia adalah bentuk yang pertama, bentuk persamaan pertama yang kita peroleh dari keterkaitan koordinat polar dan kartesius. Bentuknya itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu dari Pitagoras kita juga bisa melihatnya dari sisi sudut, yaitu sudut tetanya. Kalau sudah ada Pitagoras, pasti nanti tergambarkan. Kalau ada sudut, pasti terpikirkan oleh kita itu adalah trigonometri. Trigonometri itu ada 3 bentuknya, sinus, kosinus, dan tangen. Sekarang kita lihat yang pertama. Misalkan kosinus ya, kosinus dari theta. Kosinus itu adalah kosami, samping per miring. Berarti sampingnya mana? Ini tetanya. Sampingnya mana? X per miring. Miringnya apa? R. Maka nanti kita dapatkan cos theta itu sama dengan X per R. Nah, dari bentuk ini kita akan dapatkan persamaan baru, yaitu adalah X sama dengan R cos theta. Oke, setelah kosinus kita gunakan, berarti nanti ada sinus. Sinus itu adalah sin demi, depan per miring. Depannya apa? Y. Miringnya R, berarti sin theta sama dengan Y per R. Nah, dari bentuk ini kita akan dapatkan persamaan baru, yaitu adalah Y sama dengan R sin theta. Nah, kemudian dari keterkaitan koordinat polar dan kartesius ini kita dapatkan beberapa bentuk yang tadi ya. Yang pertama itu adalah X sama dengan R cos theta, kemudian Y sama dengan R sinus theta, lalu bentuk selanjutnya tadi adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu tangen theta ya. Tangen theta tan desa, depan per samping. Depannya itu adalah Y, sampingnya X. Berarti tangen theta adalah Y per X.
Itu nilai tangan theta ya. Apabila kita ingin mencari nilai theta, maka theta sama dengan arcus tangan dari G per X. Oke, itu tadi mengenai keterkaitan antara sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat polar. Sesi selanjutnya kita akan coba lihat contoh soalnya. Kita tutup dulu sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.